Apa yang Abu Bakar lakukan teman-teman sekalian? Sudah masuk ke perutnya makanan tersebut. Maka Abu Bakar pun memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan memuntahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Allah telah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme atau biotik adalah setiap individu yang memiliki sifat-sifat kehidupan, seperti bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan merupakan ciri khas utama makhluk hidup, sebab makan merupakan metode pokok untuk mempertahankan kehidupan. Dengan makan, tubuh menjadi berenergi sehingga mampu melakukan aktivitas. Tanpa makan, tubuh menjadi lemas tak bertenaga, bahkan jika keterusan bisa berakibat kematian. Dengan makan jugalah pertumbuhan dapat terjadi dari bayi hingga dewasa, sebab makanan juga berfungsi sebagai sarana pertumbuhan. Namun ada fungsi lain makanan yang barangkali oleh Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu dinilai sebagai fungsi yang paling penting dan utama. Apakah itu? Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu atau yang lebih kita kenal dengan Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi SAW. Ia merupakan salah satu as-sabiqun al-awwalun, yakni orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia dinilai sebagai sahabat Nabi yang paling terkemuka, disebabkan kedekatannya dengan Nabi, kekuatan imannya, kedahsyatan kualitas ibadahnya, keluhuran akhlaknya, serta kekokohannya dalam membela Islam, yang kesemuanya itu tidak mampu dilampaui oleh sahabat lainnya. Ia juga merupakan mertua Nabi sebab baginda menikahi anaknya, yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia adalah sahabat yang paling dekat dan paling setia dengan Nabi, selalu mentaati baginda dengan sepenuh hati tanpa rasa keberatan. Ialah yang melindungi Nabi dengan tubuhnya saat disiksa kaum musyrikin Mekah. Ialah yang tidak ragu menghabiskan sebanyak-banyaknya harta demi kepentingan Islam, salah satunya untuk membebaskan kaum muslimin dari penyiksaan kaum musyrikin yang biadab. Ialah yang senantiasa membenarkan apapun perkataan Nabi hingga ia digelari As-Siddiq. Ialah yang menemani Nabi bersembunyi di Gua Thur saat dikejar kaum musyrikin dalam perjalanan hijrah. Ialah yang menggantikan posisi Nabi sebagai khalifah pemimpin kaum muslimin. Ialah sosok yang Nabi sebut sebagai lelaki yang paling baginda cintai. Segala kebaikan baginya, seorang lelaki dengan berjuta hikmah, suri tauladan bagi siapapun yang mengetahui kisah hidupnya. Tak seorang pun sahabat yang sanggup mendahuluinya karena kemuliaannya. Semoga Allah mengumpulkan kita bersamanya di yaumul qiyamah kelak hingga ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah yang paling bertakwa. Ketakwaan adalah benteng yang menjaga diri dari perbuatan menyimpang. Dengan ketakwaan yang tertanam kokoh di hati, lahirlah keteguhan untuk menjaga kesucian diri lahir maupun batin. Boleh jadi inilah yang terjadi pada Abu Bakar, ketika pada suatu hari ia pulang dalam keadaan lapar, sedang ia memiliki seorang budak yang biasa membawakan makanan untuknya. Sebelum mulai makan, biasanya Abu Bakar menanyakan dulu dari mana makanan itu didapat. Namun qadarullah, kala itu ia terlupa dan langsung saja menyantapnya. Heran dengan hal tersebut, budaknya pun berkata, "Biasanya Anda menanyakan dulu dari mana saya mendapatkan makanan." Barulah Abu Bakar ingat, "Oh iya, dari mana engkau peroleh makanan ini?" Budaknya pun menjawab, "Dulu di masa jahiliyah, saya pernah berpura-pura menjadi dukun bagi seseorang. Padahal saya tidak mengerti perdukunan dan hanya memandai-mandai saja. Hari ini saya bertemu orang itu, dan ia ingat saya pernah berjasa mendukuninya, dan ia pun memberikan saya makanan ini." Abu Bakar begitu kaget mendengar penuturan budaknya. Seketika ia langsung mencongkel kerongkongannya dan sedapat mungkin berjuang mengeluarkan kembali makanan yang telah ia telan hingga membuatnya muntah segar. Namun tidak berhenti sampai di situ. Karena makanannya sudah terlumatkan dan tercampur dalam perutnya, ia pun berniat mengeluarkan seluruh isi perutnya. Segera ia meminum air sebanyak-banyaknya hingga lambungnya terisi penuh. Akibatnya ia muntah sejadi-jadinya, sehingga isi perutnya keluar semua. Abu Bakar baru berhenti setelah ia merasa perutnya benar-benar kosong. "Hampir saja kau membinasakanku," ujarnya pada si budak. Islam adalah segala tentang kebaikan. Segala tentang Islam hanyalah kebaikan. Sebab Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Akibatnya bagi siapapun yang mengaku beragama Islam, maka mestilah ia berlaku baik. Baik kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain, serta kepada ciptaan Allah lainnya di muka bumi. Baik kepada diri sendiri diwujudkan dengan senantiasa melingkupi diri dengan kebaikan. Artinya seorang muslim harus memastikan bahwa segala yang ada pada dirinya berasal dari yang baik. Baik itu makanannya, hartanya, pakaiannya, rumahnya, dan semua kepemilikannya, semuanya harus didapat dengan cara yang baik.
Baik yang dimaksud di sini biasa kita kenal dengan istilah halal, yang berarti dibolehkan oleh syariat Islam. Halal adalah syarat mutlak bagi seorang muslim dalam bertindak tanduk di kehidupannya, apalagi dalam hal makanan. Ini merupakan hal yang benar-benar mesti diperhatikan secara serius, sebab makanan adalah unsur yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan yang kita makan akan ditelan, melewati kerongkongan hingga masuk ke dalam lambung. Lambung menghaluskannya sebelum dilanjutkan ke usus halus. Di usus halus, zat-zat makanan akan diserap oleh darah. Lalu darah menyebarkannya ke seluruh tubuh hingga masuk ke dalam sel-sel tubuh. Proses katabolisme dalam sel akan mengkonversi zat-zat makanan menjadi energi. Energi akan digunakan dalam proses anabolisme, sedangkan proses anabolisme merupakan proses pembentukan sel-sel baru dalam tubuh. Kesimpulannya, makanan yang kita makan akan masuk ke dalam setiap sel dalam tubuh kita, lalu berkembang menjadi sel-sel yang baru. Sel-sel inilah yang tersusun menjadi daging dan membentuk tubuh kita, sebagaimana batu bata yang tersusun menjadi sebuah bangunan. Berarti, tubuh yang memakan makanan yang halal akan tumbuh menjadi tubuh yang tersusun oleh unsur-unsur kebaikan, sedangkan tubuh yang terus-menerus memakan yang haram akan tumbuh menjadi tubuh yang tersusun penuh oleh unsur-unsur keburukan. Jika sudah demikian, maka tidaklah daging badan itu tumbuh dari yang haram, kecuali kelak akan dibakar dalam api neraka. Itulah akibat baginya di akhirat. Bagaimana dengan di dunia? Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan yang jauh hingga rambutnya kusut dan berdebu. Kemudian ia menengadahkan kedua tangannya ke langit, lalu berdoa seraya berseru, "Oh Tuhanku, oh Tuhanku." Sedangkan ia memakan makanan yang haram, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, dan ia dibesarkan dari hal-hal yang haram. Lantas bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Jika sudah Allah Ta'ala yang menolak, maka siapa lagi yang dapat kita mintai pertolongan? Dan apapun yang kamu seru selain Allah itu tidak akan sanggup menolong dirimu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau mendengar yang baik-baik itu nggak bisa dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lewat aja, nggak bisa dengar itu. Karena yang haram sudah jadi daging, menutup ke telinga jadi sumbatan. Tapi kalau lihat yang maksiat cepat sekali. Karena haram hanya akan nyambung dengan yang haram. Oh dengar ada konser misalnya di GBK, wah jutaan pun dikejar. Yang paling parah, hati-hati. Kalau pandangannya itu akan cepat melihat maksiat tapi buta pada yang baik. Oleh karena itulah Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk tidak memakan apapun kecuali yang baik-baik saja. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kepadanya kamu menyembah. Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa penyandingan perintah memakan yang halal dan beramal soleh di ayat ini merupakan isyarat bahwa memakan makanan yang halal dapat mempengaruhi semangat beramal soleh. Artinya jika kita memakan yang baik-baik, maka kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ini juga senada dengan sebuah hadis Nabi yang terpapar di banyak kitab hadis. Innal khaira la yati illa bi khair. Sesungguhnya kebaikan itu tidaklah mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di ayat ini, Allah menghimbau untuk memakan makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa kata thayyib atau baik di ayat ini memiliki makna bermanfaat bagi diri serta tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran. Artinya, sebelum diadakannya berbagai kampanye makan makanan sehat oleh badan-badan kesehatan di zaman ini, Allah sudah lebih dulu menyuruh manusia mengkonsumsi makanan yang sehat dan berkhasiat bagi tubuh. Lalu dilanjutkan dengan perintah menjauhi langkah-langkah setan, menjadi isyarat bahwa memakan makanan yang halal lagi baik dapat menstimulasi atau merangsang diri untuk menjauhi langkah-langkah setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya la ba'sa bih. Salah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas tegak berdiri. Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, doakan saya agar doa saya selalu makbul. Jawaban Rasulullah singkat saja. Ya Sa'ad, atib mat'amat takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu. Selama engkau menjaga makananmu dan engkau pastikan yang masuk ke dalam mulutmu adalah yang halal, selama itu doamu selalu makbul di sisi Allah, mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika memakan yang haram berakibat pada tertolaknya doa, maka sebaliknya, memakan yang halal dapat membuat doa lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu merupakan satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ia juga dikenal sebagai pemilik doa yang sangat mustajab.
Saking mustajabnya, tak seorang pun yang mengenalnya kecuali takut bermasalah dengannya. Sebab ketika ia mulai mengangkat tangan dan berdoa, Allah akan langsung mengijabahnya. Ketika ia ditanya apa yang membuat doanya lebih mudah dikabulkan, maka ia pun menjawab, tidaklah ia memasukkan satu suapan ke dalam mulutnya, kecuali setelah mengetahui dari mana makanan itu berasal. Begitupun dengan Abu Bakar As-Siddiq, ia memahami betapa gentingnya persoalan tentang makanan ini, bukan main-main saja. Abu Bakar memahami fungsi makanan yang terpenting bukan hanya untuk mengisi perut, namun sebagai penentu akan datangnya keberkahan atau justru kesengsaraan dalam hidup. Kesengsaraan itu berupa ditolaknya doa, tidak turunnya berkah, rahmat dan taufik dari Allah, seakan-akan Allah berlepas tangan dari hidup kita. Itulah alasan mengapa ia tidak akan membiarkan secuil pun makanan yang haram masuk ke dalam perutnya. Sekalipun dalam keadaan sangat lapar dan sedang enak-enaknya makan, tak sedikit pun ada rasa keberatan dalam dirinya untuk memuntahkannya kembali ketika ia tahu dari mana asal makanan itu. Tidaklah ia melakukan ini kecuali disebabkan sifat takwa, sifat yang mendorongnya untuk gemar beramal soleh dan menjaganya dari berbagai perbuatan mungkar. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Adakah kita pastikan yang masuk ke perut kita adalah halal? Ketika melihat makanan di atas meja, akankah kita langsung menyambarnya tanpa memastikan dulu siapa yang punya dan meminta izin padanya? Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk menjauhi mengkonsumsi makanan yang haram. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah video kita kali ini. Semoga memberi manfaat bagi kita bersama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pada kawan-kawan yang lain. Mari berbagi pengetahuan Islam dan mari berbagi kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.